Ya, annyeonghaseyo Yorobun. Hari ini kita akan mencoba untuk masuk ke penjelasan textbook ya, apa namanya, pengenalan textbook dulu. Saya akan berbagi layar dengan Anda. Silahkan mohon konfirmasi layar saya terlihat apa tidak. Terlihat nggak? Terlihat, Pak. Terlihat ya. Ah, Oke, kalau terlihat ini teman-teman. Ini ya, ini adalah textbook IPS topik Yorobun. Ini textbook ini yang bikin dari siapa? Dari HRD Korea, teman-teman. Ya, kita hanya memfasilitasi untuk mencetakkan buat teman-teman belajar seperti itu. Ini ya. Ya, seperti ini. Kita coba tarik ke bawah, di sini agak panjang. Ini di bab-bab 1, bab 2 itu sudah kita bahas di kelas dasar ya, Robun. Kelas dasar kemarin ya. Artinya kita bisa langsung ke bab 3. Silakan coba dicari bab 3 itu halaman berapa. Silakan. Buka dulu bab 3 ya. Ini ada perbandingan dan lain sebagainya. Itu teman-teman kalau mau baca baca saja ya. Angel dan lain sebagainya. Ini gambaran di bab awal saja ya, Robun. Karena kan kemarin kita sudah mempelajari itu ya di kelas dasar, dari cara membaca, huruf-huruf Hangul apa saja, seperti itu. Halaman berapa? Bab 3 itu? 56, Pak. 56. Oke, sebentar. 61 Pak. Jauhan berarti ini. Bab 3, bab 4. Oh, ini ya, Robin. Oke, ini ya. Gyosil Hangguko. Gyosil ini kelas, Hangguko ini bahasa Korea. Jadi kalau kita artikan Gyosil Hangguko ini berarti apa? Kelas bahasa Korea seperti itu. Silakan kalau mau ditulis. Kayaknya di situ masih kosong deh. Gyosil itu kelas ini. Ya, Hangguko ini adalah bahasa Korea ya. Silakan Anda tulis. Ada yang nggak bawa pulpen? Silakan cari dulu pulpennya ya. Gyosil Hangguko kelas bahasa Korea. Silakan teman-teman. Sudah? Sudah ditulis? sudah. Oke, kalau sudah kita lanjut di sini. Nah, untuk alur pembelajaran lewat textbook ini, saya kan kemarin sudah memberikan 3 buku ya. Jadi ada buku yang tebel, buku 1, kemudian ada lagi buku kedua, dan ada buku yang tipis, bener nggak? Nah, karena di buku teman-teman itu masih kosong, ya, ini kan masih kosong di sini, tidak ada artinya kan? Sonseng name, di sana nggak ada artinya, bener nggak? Iya, Pak. Nah, karena masih kosong, silakan Anda buka buku yang tipis. Kemudian cari bab 3. Ya, buka buku yang tipis, cari bab 3, kemudian Anda baca. Ya. Di situ ada kosakata-kosakata. Jadi, kenapa saya berikan yang kosong? Biar teman-teman itu mau mencari gitu loh. Oh, ini tuh artinya apa sih? Seperti itu. Contohnya adalah Tonsengnim ya. Tonsengnim itu guru, Hakseng murid. Ini Pancinggu itu teman sekelas. Cilpan papan tulis, ya Robun. Kemudian Ceksang. Ceksang itu meja belajar. Wija ini kan tulisannya meja doang ya. Tetapi dalam maknanya itu adalah meja belajar Ceksang. Nah, Uija ini kursi, kemudian cek itu buku, gong cek buku tulis. Silakan teman-teman dicari dulu untuk kosakatanya atau bisa lihat di layar boleh ya. Cuman nanti untuk ke bab-bab selanjutnya itu kan ada apa namanya? Ada percakapan dan lain sebagainya. Saya minta nanti Anda baca dulu kosakatanya ya, buku kosakata itu sesuai babnya, misalkan bab 6. Nah, Anda baca dulu, setelah dibaca kalau dulu itu pada dihafalin ya Robun. Jadi kayak misalkan Anda baca sambil direkam gitu loh. Jadi direkam audionya, terus pas kerja mereka sambil kerja tuh sambil dengerin pemutaran audionya kayak gitu loh. Misalkan bab 6 ada 50 kosakata ya. Itu Anda baca terus Anda rekod. Misalkan mokta makan seperti itu. Terus nanti lanjutnya bawahnya apa lagi? Gongbuada belajar kayak gitu. Itu dilanjut-lanjut terus. Nah, direkod, habis direkod pas kerja biasanya sambil didengerin katanya kayak gitu. Itu salah satu tips dari siswa ya, dulu siswa offline yang sambil kerja. Kayak gitu. Jadi pas kerja tuh mereka bisa sambil dengerin hafalannya katanya kayak gitu. Pas diminta hafalan yuk mereka lumayan bagus seperti itu, teman-teman. Silakan di-translate dulu ya ini. Contohnya Sonseng Nim. Ini dibacanya Sonseng Nim, ini Akseng. Ini Pancinggu ya. Nah, ini Citpan.
Eksang ya. Eija itu kursi. Silakan diisi dulu teman-teman. Ini ya, artinya apa? Digyosil Hangguko bab 3 ya. Silakan di-translate dulu. Jam shige dalyok tuh apa namanya? Kalender. Kemudian changmun jendela, kalau munnya pintu. Silakan. Kalau sudah masuk textbook, teman-teman akan mulai disibukkan dengan kegiatan-kegiatan, yaitu hafalan dan mengerjakan soal-soal reading listening. Kayaknya Mbak Dewi udah pernah ngerjain soal listening, Mbak Dewi. Oke, masih nge-save kayaknya ini. Jadi nanti ada audio juga yang akan saya putarkan. Biasanya audionya itu percakapan ya, Robun ya. Itu di bab 6 berarti. Bab 6 itu ada percakapan. Percakapannya tentang apa, itu teman-teman harus ngerti ya. Silakan, sudah diisi belum? Untuk translatannya? Udah, benar ya Allah. Mas Waidin, halo Mas Waidin. Iya, halo Pak. Mas Waidin ke rumah saya ya, ngambil buku. Iya Pak, ntar Pak, habis pertemuan ini ya Pak. Hari ini libur nggak? Hari ini libur Pak. Oke, siap. Nanti kesini ya ngambil bukunya. Iya, oke Pak. Oke. Nih Mas Syarif, Mas Angga, kemudian Kak Sri udah diisi belum? Udah, Pak. Sudah ya? Sudah semua? Sudah? Mas Angga udah belum? Ya, Mas Angga belum ada ini ya. Ini ya teman-teman, jadi kalau di textbook itu nanti mengerjakan soal-soal IPS-nya itu ada macam-macam ya tipe soalnya. Yang pertama adalah soal gambar biasanya. Nah, soal gambar itu berarti teman-teman harus memahami ya antara gambar dan kosakatanya seperti itu. Contohnya ini. Ini adalah sonsengnim, gambarnya seperti ini, teman-teman. Itu artinya adalah guru ya. Kemudian ada lagi hakseng, hakseng ini adalah murid, gambarnya seperti ini. Itu nanti ada di bawah ya, walaupun. Jadi kosakatanya itu bisa juga ditanyakan, jadi pertanyaan ya. Jadi pertanyaan dalam bentuk gambar. Seperti itu. Jadi selain memahami kosakatanya, teman-teman juga harus memahami gambarnya seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ya, ada lagi kalimat perintah nih. Di Gyosil Hangguko tuh ada kalimat perintah. Selain tadi kata benda ya. Ini kan kata benda semua nih, shige, jam, kemudian dalyok, kalender. Changmun itu adalah pintu, yorobun. Mun itu adalah Changmun jendela, mun adalah pintu, seperti itu. Chiuge penghapus, piltong itu kotak pensil, yorobun, seperti itu ya. Kemudian ada lagi kalimat yang namanya perintah ya, perintah. Perintah itu biasanya diakhiri dengan kalimat seo. Akhirannya itu seo. Silahkan ya. Karena cegel pioseo ini ya. Ini kalimatnya adalah cegel pioseo. Anda kemarin sudah belajar tentang partikel objek ya. El ini adalah partikel objek. Jadi cek ini dia adalah objeknya. Cek artinya adalah buku. Kemudian ada el-nya ini tidak perlu diartikan, tapi dia memiliki fungsi bahwasanya maknanya el ini partikel objek, penanda bahwa partikel objek di depannya ini. Ya, jadi cek itu artinya buku, pio itu buka, seo itu silahkan. Jadi silahkan buka bukunya seperti itu ya. Segel pio seo, silahkan buka bukunya seperti itu. Kemudian ada lagi cegel dope seo. Dopta ini adalah menutup ya robot. Ya. Silakan teman-teman ditulis ya. Itu kan masih kosong tuh. Cegel ini artinya adalah buku. Tulisnya per kata aja ya. Nanti Anda artikan sendiri. Cegel ini adalah buku, cek. Kemudian pio seo. Pio itu buka, seo itu silahkan. Jadi silahkan, ini dulu nih belakang, silahkan buka bukunya seperti itu. Kemudian ada lagi cegel dopeseo, berarti buku tutup silahkan, seperti itu. Silahkan tutup bukunya. Karena di depan tidak ada subjek ya. Jadi kita langsung artikan ke belakang sini. Kemudian boseo, boda ini melihat ya. Seo itu silahkan ya. Silahkan dilihat atau perhatikan seperti itu ya. Atau lihatlah. Itu juga boleh ya, Robo. Boseo. Kemudian dereseo artinya adalah
Deta itu dengarkan ya. Jadi deta itu mendengarkan ya. Duruseo, dengarkanlah ya. Atau silakan didengarkan. Seperti itu juga boleh ya. Tarahada, ini tarahada, tarahaseo. Seo itu kalimat perintah ya, ingat-ingat ya Robun. Seo, tata bahasa, ini tata bahasa seo. Ini adalah silahkan atau lah juga boleh. Tarahaseo, tarahada ikuti. Jadi ikuti, mengikuti. Tarahada mengikuti, ikutilah. Kemudian ilta ini membaca, berarti baca, bacalah atau silakan dibaca seperti itu. Ilgeseo, silakan dibaca. Nah, gitu. Kemudian seseo, ini dari kata seda artinya adalah menulis ya Robun. Silakan ditulis ya. Jadi seseo itu artinya adalah silakan ditulis. Kemudian iyagi haseo, silahkan bercakap-cakap. Iyagi hada itu bercakap-cakap atau ngobrol lah seperti itu ya Robun. Yusaramen muasal iyagi hagoiso ya. Seperti itu. Jadi kedua orang itu sedang berbicara tentang apa? Jadi iyagi hada itu adalah bercakap-cakap atau bercerita. Haseo berarti silahkan. Kemudian deda pada ini menjawab ya Robun ya. Deda pada menjawab, haseo silakan dijawab katanya atau jawablah. Itu juga boleh. Kemudian di sini biasanya ada pertanyaan dari sistemnya ya. Algesoyo, apakah Anda mengerti? Ya, seperti itu. Ini pertanyaan dari sistemnya atau si gurunya biasanya. Algesoyo, araso itu tahu ya Robun. Kemudian gesoyo, apakah Anda mengerti? Kemudian ne algesnida, ya saya mengerti. Kemudian anio itu tidak. Moru gesnida. Moru itu artinya adalah tidak tahu. Jadi dia bilang tidak, saya tidak mengerti atau saya tidak paham seperti itu. Kalau algesoyo saya paham atau saya mengerti. Ya. Kemudian ada lagi cilmun isoyo. Cilmun ini pertanyaan, teman-teman. Cilmun itu pertanyaan, isoyo itu ada ya. Jadi di sini kalimat tanya ya, Rebun ya. Cilmun isoyo berarti apakah, ini nih, oyonya ini diartikan apakah? Apakah ada, isoyo apakah ada, cilmun itu pertanyaan. Isnya ini ada, oyonya itu diartikan apakah. Jadi apakah ada, cilmun itu pertanyaan seperti itu. Cilmun isoyo, apakah ada pertanyaan? Nah, Anda nanti jawabannya ini. Ne cilmun isumnida. Ya, ada pertanyaan jika ada ya. Kalau tidak ada berarti anio cilmun obsumnida. Cilmun itu pertanyaan. Ista ini ada. Cilmun ini pertanyaan, obsta tidak ada. Berarti anio itu artinya tidak. Kalau ne berarti iya, seperti itu. Anio cilmun obsumnida. Seperti itu, Yorobun. Kenapa siswanya jawabnya pakai semnida? Karena biasanya untuk jawabannya ini ya, kan sistemnya itu kan umurnya misalkan lebih tua atau dia lebih dihormati, bahasanya seperti itu, makanya mereka menggunakan bentuk formal yang berakhiran semnida. Kalau yang semnya boleh, nanya dia pakai yang akhiran pakai oyo, ayo dan heo seperti itu. Artinya pakai bentuk informal. Seperti itu teman-teman kalau di Korea. Jadi untuk siswanya biasanya mereka pakai akhiran yang nida ya, atau yang bentuk formal seperti itu ya. Oke, kemudian habis ya untuk materinya ya. Ya, ini bab 3 itu hanya seperti itu saja. Tetapi di sini saya minta teman-teman harus hafal dulu ya. Ini harus hafal dulu ya Robun. Misalnya Sonsengnim guru, Hakseng itu siswa. Kalau saya insya Allah masih ingat ya Robun. Nah, kemudian untuk Anda silakan dibuka untuk kosakatanya. Nah, di situ saya minta Anda untuk dibaca dulu teman-teman ya. Harus hafal dulu mulai dari kosakata bab 3, kemudian nanti akan saya lanjutkan ke bab 4 dan bab 5 seperti itu. Ya. Jadi kalau pengenalan itu ya tidak terlalu berat lah. Pengenalan itu hanya awalan lah ya Robun. Gimana sih caranya ngafalin yang benar. Kalau tips hafalan dari saya itu dulu dibaca berulang ya. Jadi dibaca-baca dulu, baca lagi dari atas ke bawah, atau tadi bisa pakai yang Anda baca terus direkod audionya. Terus Anda dengarkan seperti itu boleh seperti itu. Ini di textbook itu sebenarnya tinggal masuk ke hafalannya saja ya. Harus hafalin mulai dari kosakatanya ini apa. Nah, kemudian membacanya harus lancar ya. Oke, saya minta dari siapa nih? Dari
Mas Syarif, halo Mas Syarif. Iya, Pak. Ya, Mas Syarif, saya minta Anda baca ini, coba. Ke sini. Coba ini. Dari sini. Dari sini nih, coba. Sonsengnim, Terus sampingnya. Akseng, Terus. apa sih? Bacinggu, Iya, Bancinggu. Terus yang ini. Cilpan, Ya, yang ini. Ceksang, Terus. Ija, Uija. Cek, Cek. Terus. Gongcek, Gongcek. Terus yang ini. Yonpil, Yonpil. Terus yang ini. Pulpen, Bolpen. Terus. Juge, Ya, Jiuge. Terus. Piltong, Piltong. Betul. Yang ini. Sige, Sige. Terus. Dalyok, Terus. Cangmun, Cangmun. Yang ini. Mun. Oke. Nanti dihafalin ya artinya apa ya. Yang ini Iya, Pak. Mas Syarif masih ya. Saya minta Anda baca semua pokoknya. Nih, biar lancar bacanya. Ini. Cegel Pioseo, Oke, cegel biasa terus. Cegel Dobseo, Oke, yang ini. Boseo, Ya, yang ini. Dreseo, Duriseo ya. ya, Yang ini. Dreseo, Tarahaseo, Oke, Tara itu ikuti. Terus yang ini. Ilgeseo, Yegeseo. Oke, ini. Seseo, Seseo ini. Iagiaseo, Iya Gihaseo. Bercakap-cakaplah ini. Dedabaseo, Tidak paseo. Jawablah ya Robun. Seperti itu ya. Ini. Ilgeseo, oh Alge. Algeseo, Algeseo, Algesoyo. oh ya Algesoyo, Algesoyo. Apakah Anda mengerti? Kenapa pakainya apakah? Karena ini akhirnya tanda tanya ya Robun. Oyo. Diakhiri tanda tanya, maka dia artinya apakah. Jadi apakah Anda mengerti? Kemudian jawabannya apa? Ada dua nih jawabannya. Oke? Mana ne, jawabannya? Algesemnida, Nah, kalau yang bawah. Nio, Muru. ke Murugesemnida, Muru Gisnida. Betul ya. Nah ini Mas Syarif masih ini. Cilmun Isoyo, Oke, jawabannya. ne, Cilmun Isemnida, Terus bawahnya lagi. Anio, Cilmun Opsemnida. Oke, terima kasih Mas Syarif ya. Mas Syarif membacanya lumayan lancar loh. Padahal jarang hadir loh dulu, ya nggak? Oh jarang Iya, hadir Pak. kan? Iya. Iya, sering kerja terus ya Mas Syarif nih. Kemudian Mas Angga, halo Mas Angga. Bapak. Kita latihan membaca dulu ya. Silakan Mas Angga dibaca dari atas nih. Sonsengnim, Mbak. Terus Hakseng, Hakseng, terus apa ini? Ban. Bancinggu, Ya, Bancinggu betul. Terus sampingnya Cil, Silpan, Cilpan betul. Bawahnya ini nih, yang ini nih. bawahnya Ceksang, Jeksang betul. Terus apa ini? ini ada vokal E ditambah dengan I. Ini vokal rangkap ya, digabung berarti dibacanya E dengan I. Ui ya. Ini Ui. Oh, betul ya. Terus sama ini. Ya. Berarti dibacanya Ui. Ija, Ya, Ija betul. Yang ini apa nih? ini cek, Ya, cek artinya buku. Kalau gong cek, cek, buku tulis, buku tulis. Terus bawahnya Yonpil, Yonpil. Apa itu Yonpil? Yonpil pensil, Pensil. Terus pulpen, pulpen. pulpen, Pulpen berarti pulpen ya, Yorobun. Kemudian sampingnya Ci. Jiuge apa juga? Nah, Jiuge betul ya. Apa itu Jiuge? Pengha.
menghapus teman-teman ya. Kemudian ada lagi piltong ya. Apa ini Piltong. piltong, Mas Angga? Kotak pensil, Pak. Ya, terus ini bawahnya apa nih, Mas Angga, dibaca? Sige. Sige, Sigio. betul. Sige, ya sige bener ya. Terus? Sama Dalion. Daliok. Daliok. Daliok ya. Daliok artinya apa? Daliok kalender. Oke, terus? Cingmun. Cangmun. Cangmun artinya? Jendela. Jendela, terus? Pintu. Artinya? Pintu, Pak. Mun adalah pintu ya, ya Robun, seperti itu. Nah, ini Mas Angga dibaca nih. Ini kalimat perintahnya nih di kelas bahasa Korea tuh. Silakan. Segel pioseo. Terus sampingnya? Apa ini? Segel bepeseo. Terus? Nah, ini Boseo. Boseo ini. Tureseo. Ah, betul ini. Ini Tarahaseo. Tarahaseo, betul ini. Ilseo. Ilgeseo, betul. Ilgeseo. Bacalah ya, Yorobun. Kemudian ini. Seseo. Terus ini Iyaga haseo. Iyagi. Oh, Iyagi haseo. Nah, Iyagi haseo. Ini Dedam. Dedap. Dedap haseo. Nah, dedap haseo, betul. Ini Mas Angga masih. Ilgeseo. Algesoyo. Algesoyo. Terus Yang mana? yang ini berarti? Ne algesemnida. Ya, yang ini. Anio Hmm. more gesemnida. Oke, betul. Yang ini Mas Angga. Ilmun isoyo. Oke, betul yang ini. Ne ilmun isemnida. Oke, ini. Anio ilmun isemnida. Cilmun Cilmun optemnida. Nah, obsumnida ya. Ini ada is. Is itu artinya ada ya. Cilmun itu pertanyaan. Jadi ne cilmun ismnida ya. Yang mengatakan ya, ada, pertanyaan dalam bentuk formal ya, semnida. Kemudian anio itu tidak, cilmun itu pertanyaan, obsumnida itu tidak ada. Jadi tidak ada pertanyaan. Seperti itu teman-teman. Mas Angga makasih ya. Selanjutnya Mas Waidin, halo. Waidin. Iya, halo Pak. Akan dibantu baca Mas Waidin. Kita belajar membaca dulu ya. Iya, Pak. Silakan. Dari sini. Apa ini? Dan Sonjeng Nim. Sonseng Nim. Ya, yang ini. Hakseng. Ya, ini. Benar, Ban? Banjinggu. Oke, ini dibacanya cing. Jadi nien ketemu giok. Ya, Oh, jadi ini Bancinggu. bancinggu. Berarti bukan bancinggu ya, tapi bancinggu. Ya, nggak apa-apa. Kemudian yang ini, Mas Waidin masih. Apa nih? Cilbin. Cilban. Cilpan. Oh, Cilpan. Ya, cilpan. Terus ini. Cek. Iya, betul, cek. Cekjang. Apa ini? Huruf apa ini yang ini? Ceksang. Oh,
Teksang betul ya. Nggak kelihatan Teksang. kelihatan Nggak Pak. apa-apa, nggak apa-apa. Makanya kita latihan dulu karena kan kadang kalau lupa-lupa itu nggak apa-apa lah, maklum. Ini, Ija, ya ini, cek, ya betul ini. gong, Ya betul gong. gong cek, Nah betul ya Yorobun. Yang ini, Mas Waidin. yon, yon pil, Yonpil betul. Yonpil itu pensil. Ini pol, polpen, pulpen. Yang ini, ji, jio, ge, jiuge. jiuge, Jiuge. Terus ini, pil, ini apa nih? Yang belakangnya. Pil pil, pilpong, itu huruf tiet berarti. Pil tong. Ini pilpong ya tong Pak. ya. Iya betul pil tong. Yang ini, Jige, hah? sige, Sige. sige, Shige. Ini si, ini giok dan ye. Jadi oh, shige. sig, Seperti itu. Yang ini, Mas Waidin masih. dil, Dal. oh dal, dal, darlek, Dal. dar, Daliok. dal, Daliok. dal, Daliok. Ini dal. Ini real di bawah ketemu dengan real di atas. Jadi keduanya dibaca L. Ini dal, oh, ini liok. Seperti itu. Daliok. Coba ulangi. dal, Dal. dalyok, Nah, daliok. Seperti itu. Betul. Terus sampingnya apa ini? Sampingnya ini adalah cangmun, Ya, betul. Cangmun ya. Ingat-ingat Cangmun. Ini jendela ini. eh, mun, mun Iya, ya Pak. betul. Mun, betul. Nah, ragu-ragu ya, Mas Wahidin. Ini, Mas Wahidin, silakan dibaca. Jakeset, C. Gimana kel, dibacanya? Cegel. cekel, Ya, cegel cekel, ya. Jadi gioknya naik ke A. Ini kan ada giok di akhir nih, ya. Bukan cek-el, tapi C gioknya naik ke sini, ke iyang. Ini kan iyang nih. orangnya ke atas ya Pak. Iya, naik ke. Jadi cegel. Jadi Cegel, pemenggalan kalimatnya cegel. Kemudian yang ini piyeseyo, pio, se, piyoseo, pioseo, betul. Jadi cegel pioseo. Terus yang ini, Mas Waidin. cegel, Mm-mm. cegel, Sama cegel ya, itu do, juga naik tuh piepnya. Berarti naik ke atas. cegel, Jadi cegel, do, do. dope, Hmm. seo. Oke, betul ya. Sampai sini bisa dipahami nggak Mas Waidin cara membacanya? Bisa ya? Nah, Bisa cara Pak. membacanya kalau ada vokal sini ketemu dengan konsonan di akhir, maka si Iya. konsonan naik ke atas ke iyang sini. Menggantikan, makanya pemenggalannya cegel, bukan cekel tapi cegel. Kemudian do pe se yo, bukan dop seo tapi do pe, kayak gitu ya. Do pe seo, seperti itu untuk membacanya. Kemudian yang ini Mas Waidin masih Bo, bonseo, bo se. bo seo, Nah, poseo seperti itu. Artinya lihat ya, perhatikan. Ya ini, del, de, deleseo, dere. dereseo, Nah, dere seo atau dengarkan. Nah, yang ini Mas Waidin. da, Ta, itu da, sang diget berarti bunyinya adalah T. Ini berarti oh ta. iya ta ya. Ya, Tara, terus tara ta, hei, betul. tara, hai, tara Tara, hayo, tahara, tara seo, seo. tara haseo. Ya, jadi sebenarnya hadaya itu hiatnya tidak dibaca jelas hurufnya. Jadi H itu kalau di tengah maupun di akhir itu tidak dibaca jelas. Jadi taraseo seperti itu, bukan tarahaseo tapi taraseo. Jadi hanya itu samar ya Oh, Yorobun. hanya H berarti dibaca jelas kalau di awal doang.
Seperti itu. Berarti gimana cara bacanya Mas Wahidin? Tarahaseo. Oke. Taraseo seperti itu. Bukan tarahaseo tapi taraseo. Gak apa-apa Mas. Ya. Tarahaseo berarti, Pak. Nah, taraseo betul. Terus yang sampingnya? Seo. Yang ini. Ini Ih. dulu nih. Ini soalnya di Zoom, Pak. Oh, di juga kelihatan ya? Iya, di sininya Silakan. belum ada bagus sih, Pak. Gak apa-apa, gak apa-apa. Berarti ini dibacanya adalah apa nih? Ilge Betul ya, yo. ilge betul ya. Jadi giok yang huruf terakhir naik ke sini ya. Naik ke sini ya. Jadi il, Iya, Pak. kemudian gioknya ke sini jadi ge. Kemudian seo seperti itu. Ilge seo artinya adalah bacalah. Yang ini Mas Wahidin. Seseo. Oke, terus. Iya. Iya ge iya ge I, ya, iya gi. ge i Iya, iya gi. gi Terus iya gi ayo A, C. aseo iya Nah, iya gia seo seperti itu. Iya gia seo. Ulangi, iya gi. iya gi aseo. Iya, betul seperti itu. Nah, ini Dedip dedap, dedap dedap, aseo. aseo seperti itu. Yang ini Ilge ilge, se ilge so, yo ilge so. ilge soyo. Nah, betul. Alge soyo bukan ilge. Alge soyo seperti itu. Oh iya, alge soyo. Nah, lalu yang ini. Ne Hmm, alge alge. semnida. Oh, alge semnida. Iya, betul. Yang ini Aniyo terus aniyo. more gesem nida. More gesmnida. Tuh. Terus yang ini Ci cil cilmun Cilmun. Ini isa iso. isoyo Oke, Cilmun isoyo. Oke, terus ne jilmun hmm. isem nida. Oke, terus yang ini Aniyo hmm. jim ijil jilmun Op. osip Op. osip se Op. opsisem nida. Opsnida. Iya. Anio Cilmun Opsnida seperti itu bacanya. Oke ya. Oke, Mas Wahidin silakan nanti dihafalin lagi untuk hangelnya ya. Mas Wahidin sepertinya masih agak kesulitan. Hangelnya masih ingat nggak Iya, Pak. hangelnya? Aya, oyo, uyu, ei. Kalau yang hafalan mah mungkin Bisa. masih bisa, Pak. Tapi bentuk hurufnya itu, Pak, yang masih agak lupa-lupa gitu, Pak. Oke, iya. Mau hafalan tapi nggak ingat bentuk hurufnya gitu ya. Oke, nggak apa-apa ya. Makasih ya Mas Wahidin ya. Asri, halo Iya, Pak. Asri. Ya, Yo, silakan bantu dibaca. Nih, baca nih. se Son, sen sang nim, son, song sang nim, son, seng. son sang nim, Ya, ulangi.
선생님. Oke, 선생님. Yang ini 항공. hak, 사라. 항상. hak, 학상. seng. 학생. Ya, ini Oh iya. adalah hak seng. Kemudian yang ini 반치고. bancingu. 반친구. Nah, seperti itu yang ini. 칠판. Ya, cilpan ya. 선생님, 학생, pancinggu, cilpan. Bisa ya? 야. Coba ulangi. 선생님. Terus 항상. 학생. 학생. Terus 반친구. ya ini cil. 칠판. Ya, cilpan betul. Yang ini 창상. cek, 동생. cek, 책생. 책생. ceksang. 책상. Ya, ini kan vokal A ya. Siot, A, Iya. terus yang di bawah sang. Ceksang artinya Iya. meja belajar. Yang ini 위자. ya, eija, betul ya, Robun. Kemudian yang ini 착. cek. 책. cek. Cek. Yang ini 공책. ya, betul ya, Robun. Gongcek ya. Yang ini apa sih itu? kesini dulu berarti. Yempal. Salah. Yon. Yonpal. Yonpal. Kalau yang garis lurus berarti I ya. Iya, yonpil. Nah, yonpil ya, Robun. Seperti itu. Yang ini pulpen. pulpen, betul. Yang ini 지우개. ya, 지우개. betul. Iya, jiuge. Yang ini 필통. ya, piltong ya. Yang ini 시계. sige. 시계. Nah, sige artinya adalah jam. Yang ini tarik. da, Dalek. da, Tarik. dan. Dalek. Ya, Salah. dalyok ya, dalyok betul. Dalek. Dal, ini diget, vokal A dan real di bawah bunyi L, jadi dal. Kemudian ada lagi real lagi di atas. Real ketemu real, maka keduanya dibaca L. Dal, liok. Bukan Liok. dal riok, tapi dal liok. Seperti itu dibacanya ya. Yang ini. Ini 창문. terus? Ini? 창문. Betul. Ini? 문. Ya, itu adalah mun, betul. Ini silakan dibaca. 책을 보세요. Cegel, 빼세요. pio, 책을 보세요. Bioseo, 비오세요. betul. Cegel bioseo, seperti itu bacanya. Yang ini 책을 다 보세요. do, 보세요. dopeseo, betul ya. Cegel dopeseo, seperti itu. Bener ya? Yang ini Kak Sri masih. 보세요. Boseo, lihatlah. Kemudian yang ini 누르세요. dere. 누르세요. Mana? 누르세요. Dere. Kok Ya, realnya itu nanti naik ke sini ke yang. Ini kan ada real di akhir ya, konsonan di akhir ketemu dengan vokal e. Maka real yang di bawah ini kan konsonan ya. Konsonan real ini yang di bawah, dia naik ke sini untuk membacanya. Jadi de, re, seo, seperti itu. Bukan de, re, seo, tapi de, re, seo. Jadi bunyi awal. 들으세요. Ya, de, re, seo artinya adalah dengarkanlah, dari kata detak. Ya, kata dasarnya detak berubah jadi de, re, seo. Yang ini 잘하세요. iya betul. Yang ini 읽으세요. ilge. 읽으세요. Ya, ilgeseo, betul. Yang ini 쓰세요. ya, terus 얘기하세요. ulangi. 얘기하세요. Iyagi. 얘기하세요. Nah, itu iyagi haseo. Yang ini 대답하세요. tetap paseo. Yang ini
알겠어요. Algesoyo. 알겠어요. Ya, ingat-ingat ya, ini ada O nih. Ciatnya Ya. yang di bawah naik ke sini jadi so dibacanya. Algesoyo seperti itu. Kemudian yang ini jawab ini apa dibacanya? 네. 알겠습니다. Algesemnida bukan sep. 습니다. Ya. Jadi ada tata bahasa lagi, biep di akhir ketemu dengan nien di awal di sini. Ada biep ketemu dengan nien, kayak gini ya. Jadi biep di akhir, ini kan di akhir nih di bawah nih. Ketemu dengan nien, maka biep berubah bunyi menjadi m. Ne algesemnida, bukan algesepnida. Anio ya. Saya bacanya adalah algesnida seperti itu. Silakan dibaca lagi. 네. 알겠습니다. Algesnida. Betul. Yang ini. 아니요. 모르겠습니다. 맞아요. Terus yang ini. 질문 임세요. Ulangi akhirannya salah. 질문 있어요. Oke, betul. Terus sampingnya. Artinya apakah Anda bertanya? Atasnya, 네. atasnya. 아tasnya. Ya, ini, ya, ini. 네. 네, 질문 있습니다. Oke. Terus yang ini? 아니요. 질문 없습니다. Ya, betul ya. Anio 질문 없습니다. Seperti itu. Oke, makasih ya. Ini sudah Ya. semua sepertinya. Oke, kemudian kalau sudah semua, teman-teman silahkan diisi, ditranslate ya. Udah ditranslate belum untuk artinya? Udah ditulis belum di bukunya? Udah, Pak. Belum. Sudah semua? Jadi cegel pioseo bukalah buku. Sudah belum? Sudah? Sudah diisi? Dari atas? Dari kata benda, kemudian kalimat perintahnya ini. Sudah belum? Sudah diisi belum translatannya? Mas Syarif sudah? Udah, Pak. Kasri belum? Silakan diisi dulu translatannya. Yang di bawah belum ya? Belum ya. Angga, Mas Angga, sudah belum? Mas Waidin? Sudah, Pak. Mas Waidin bukunya masih di saya. Mas Angga sudah belum? Sudah ditranslate belum? Udah, Pak. Sudah ya. Oke, silakan. Yang belum yang mana? Yang ini belum? Aduh, ya Allah, merah. Ya, itu belum. Silakan diisi dulu ya. Ya, tunggu berapa nih? 2 menit nulisnya ya, jangan lama-lama ya, Robun. Udah. Sudah? Oke, kalau sudah saya akan coba lanjutkan ke bab 4 ya. Di sini judulnya adalah annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Gimana coba ngomongnya? Coba ulangi. Ngomongnya adalah annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. 안녕하세요. Ya, annyeonghaseyo seperti itu ya, Robun ya. Artinya adalah halo ya. Di Korea itu ya untuk selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ya, mengucapkannya pakai annyeonghaseyo seperti itu. Jadi mudah lah seperti itu ya, Yorobun. Kemudian di sini ada percakapan ya, Yorobun. Yang pertama adalah annyeonghaseyo, kemudian annyeonghaseyo jawabnya adalah selamat annyeonghaseyo lagi. Jadi kalau ada yang mengatakan annyeonghaseyo, maka Anda jawabnya annyeonghaseyo lagi seperti itu. Sampai sini bisa dipahami nggak kira-kira? Bisa ya? Bisa. Bisa, Bang. Bisa ya. Oke. Jadi kalau ada yang mengatakan annyeonghaseyo, terus Anda jawabnya adalah annyeonghaseyo. Jangan anyong ya. Kalau anyong doang itu nggak sopan ya, Robun. Sangat-sangat tidak sopan ya. Jadi sudah annyeonghaseyo seperti itu. Biarpun kecuali sudah akrab ya. Misalkan sudah akrab nih, udah kenal dekat, udah kenal lama, itu boleh Anda ngomong anyong. Tapi kalau sama orang yang lain, ya harus ada annyeonghaseyo seperti itu. Karena itu adalah bentuk yang kita menghargai lawan bicara kita seperti itu. Oke ya, Yorobun. Kemudian manaso ban갑습니다 ya, senang bertemu dengan Anda. 네, manaso ban갑습니다 ya. Senang bertemu dengan Anda juga seperti itu. 안녕하세요. manaso ban갑습니다. Kayak gitu ya untuk percakapannya.
Kemudian di sini Anyongi geseo. Anyongi geseo itu artinya adalah selamat tinggal. Jadi setelah teman-teman ngobrol, ketemu, jalan, terus Anda mau pergi, mau pulang, maka Anda mengucapkan Anyongi geseo. Itu Anda ya, Anda yang mau pergi berarti Anda mengucapkan Anyongi geseo. Kemudian yang ditinggalkan ya, yang ditinggalkan dia mengatakan Anyongi gaseo ya. Selamat jalan, seperti itu ya Robun. Anyongi geseo, maka Anda jawabnya adalah Anyongi gaseo, seperti itu. Yang mau meninggalkan ini kan mau meninggalkan nih, dia mau pulang ke rumah nih. Nah, dia mengatakannya Anyongi geseo. Kemudian yang ditinggalkan, ya ini kan ditinggalin nih. Dia mengatakannya Anyongi gaseo. Gak ada itu kan pergi ya, atau selamat pergi, selamat jalan, seperti itu ya. Kemudian ada lagi dia mengatakan 감사합니다, artinya terima kasih. 감사합니다. Kemudian 안녕, katanya terima kasih kembali atau sama-sama kayak gitu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan 감사합니다, maka Anda menjawabnya 안녕, gitu itu boleh rebut. 안녕 kayak gitu ya. 안녕 seperti itu. Kemudian 죄송합니다 artinya adalah maaf. 죄송합니다, maaf. 괜찮아요, tidak apa-apa katanya tuh. Padahal mah kesakitan dia ya. Kakinya kesakitan tuh. Kayak gitu ya Rebun ya. Kira-kira bisa diingat-ingat nggak ini? Bisa nggak? 안녕하세요. 만나서 반갑습니다. Kemudian 안녕히 계세요. 안녕히 가세요. Kemudian 감사합니다. terima kasih. 아니에요. Kemudian 죄송합니다. 괜찮아요. Seperti itu. Kira-kira bisa dipahami sampai sini untuk kalimat salam. Ini namanya kalimat salam ya Rebun. Ayo. 안녕하세요. Kayak gitu ya. Silakan diisi ya Rebun. Ininya artinya nih diisi nih. Annyeonghaseyo itu bisa selamat pagi, siang, sore atau malam ya. Jadi salamnya itu satu untuk semua ya Rebun. Bunyinya adalah annyeonghaseyo. Aduh. Silakan diisi, sudah diisi belum? Sudah diisi belum? Mas Angga, Mas Syarif, Kak Sri? Diisi ya, ditulis ya ini. Artinya apa nih? Silakan. Ya, Pak. Sudah semua? Udah. Ini masih materi pengenalan, masih gampang ya Robun, tentang salam. Kalau terima kasih apa? Terima kasih bahasa Koreanya. 감사합니다. Kamsahamnida, betul. Kemudian kalau maaf, 죄송하세요. maaf kan ya. Cisong, maaf itu Cisong hamnida hamnida. ya, atau mianheo seperti itu. Cisong hamnida atau mianheo itu juga boleh. Permisi itu 실례지만 gitu, 실례지만 permisi. 실례지만 사장님, 이 바지는 한 얼마요? Seperti itu. Kemudian ya, kalau sudah diisi semua, udah diisi belum? 감사합니다, 아니에요. Kemudian 괜찮아. Sudah ya? Udah. Oke, kemudian ada lagi kalimat di sini bab 5 ya Robun. Yaitu tentang jumal. Jumal ini akhir pekan. Jal boneseo, selamat ya. Jal boneseo itu selamat berakhir minggu atau selamat berakhir pekan. Jumal jal boneseo. Selamat berakhir pekan. Jadi di sini tuh ada kalimat-kalimat yang biasanya digunakan sesama pekerja ya Robun. Jadi dengan rekan kerja Anda, dengan Dongrio, nanti Anda bisa mengucapkan seperti ini. Misalkan Anyongi jumusosoyo, selamat tidur katanya. Ini dengan pengurus itu ya berarti. Apa namanya? Pengurus apartemen biasanya. Jadi mereka saling sapa, jaljayo ya. Anyongi jumusosoyo, selamat tidur. Terus jaljayo, selamat tidur. Tidurlah dengan nyenyak seperti itu. Kemudian sini ada lagi Anyongi jumusosoyo, apakah ini diartikan apakah ya Robert? Apakah tidur Anda nyenyak ya? Jumuruda itu tidur pun. Apakah tidur Anda tadi malam itu nyenyak? Ne jaljasoyo. Ya, apakah Anda juga tidur nyenyak? Seperti itu. Ini hanya ungkapan itu biasa ya. Kemudian yang tentang makan. Biasanya kalau kita bertamu ke rumah orang itu ya ini ditanyain.
Jal mogosmida, selamat makan ya. Kalau di Jepang kan itadakimasu gitu ya, Robun. Kalau di Korea jal mogosmida gitu. Wani deseo, makan yang banyak katanya. Mani ini banyak, desida ini makan dalam bentuk honorific, bentuk yang disopankan. Mani deseo. Silakan makan yang banyak seperti itu. Jal mogosmida, ya artinya adalah selamat makan. Kemudian mani deseo, silahkan makan yang banyak. Kemudian jal mogosmida ini juga sama ya. Jal mogosmida. Oh, guess ini berarti akan. Berarti dia pas mau makan bilangnya adalah jal mogosmida. Kemudian kalau yang sudah makan berarti jal mogosmida ya. Jadi saya sudah ya Robun, sudah makan dengan baik seperti itu. Atau saya sangat menikmati makanannya. Jal mogos. Kalau ini jal moges. Beda ya. Ges itu kan akan. Kalau os ini sudah. Itu kan ada 3 tuh. Ges, elgeo, elgoyeyo. Itu artinya adalah akan. Ya. Kemudian kalau yang jal mogos ini ada os ya, ada as, os dan hes. Kalau Anda masih lupa atau masih belum paham, putar di bagian video ini apa namanya penjelasan tentang bab 3 itu. Part ke-3, part ke-2 itu. Pokoknya nanti diputar aja di situ ada. Ada tata bahasa as, os dan hes. Artinya adalah sudah. Kemudian tata bahasa akan ya, kalimat masa depan akan. Itu adalah ges. Jal mogesmida ya, selamat makan. Kemudian mani deseo, silakan makan yang banyak. Jal mogosmida, saya sudah makan, ini ya sudah makan dengan baik seperti itu. Atau saya menikmati makanannya, seperti itu juga boleh. Dia jawab nih, kamsamnida, biasanya seperti itu ya Robert. Kemudian ya, biasanya di Korea itu, kalau misalkan mau akhir pekan, ya misalkan kita kerja Senin sampai Jumat nih ya. Kemudian hari Sabtu dan Minggu biasanya libur ya. Kalau libur, kalau overtime ya berangkat berarti. Ya mereka mengatakan Jumal Jalbonesio, selamat berakhir pekan. Jumal Jalbonesio ya, selamat berakhir pekan. Silakan ditulis teman-teman ya. Kemudian ada lagi ya, misalkan Anda promosi naik jabatan, mereka ya biasanya mengucapkan cuk ha ham nida ini. Cuk ham nida. Pengucapannya bukan cuk ha ham nida tapi cuk ham nida kayak gitu. Ya. Kemudian yang diucapkan bisa mengatakan kamsahamnida. Kayak gitu ya Robun. Kamsahamnida itu selamat. Kamsahamnida itu terima kasih. Seperti itu. Kemudian jumal jalbonesio. Ini tadi ya. Silakan ditranslate, diartikan di situ. Nah, habis ya Robun untuk materinya. Bab 1 sampai dengan bab 3 sampai dengan bab 5. 3, 4, 5. Itu hanya sedikit ya Robun, hanya itu saja. Kemudian ini saya coba kasih gambaran dulu untuk bab 6 ya Robun. Ya. Bab 6 ini adalah judulnya Jonen. Jonen itu artinya adalah saya. Kemudian nen. Nen ini adalah partikel subjek ya Robun. Mana nih? Nggak bisa diwarnain lagi ya. Jadi nen ini adalah partikel subjek ya Robun. Makanya kita artikan dari depan dulu. Kalau ada menukan nen, i, ga, dan keso ya di sini, berarti dia adalah partikel subjek. Ada 5 ya. Nen, en, i, ga, dan keso. Jadi kalau ada salah satu ya di sini, misalkan di depan di awal kalimat, berarti dia adalah pertanda bahwa yang di depannya ini adalah subjek seperti itu. Jadi diartikan pertama, saya, kemudian ini ada tuan imnida, ada akhiran imnida, artinya itu adalah saya adalah saya adalah tuan ya Robun. Imnida ini artinya adalah. Silakan Anda tulis ya. Jonen itu adalah saya di sini nih, di atasnya boleh sini. Jonen itu saya. Tuan ini nama orang, namanya tuan. Kemudian imnida itu artinya adalah ya. Imnida itu artinya adalah seperti itu. Ke sini di atasnya aja nggak apa-apa. Jadi miring-miring ke sini. Miring sini, ini juga miring sini. Jadi biar Anda itu tahu arti perkataannya apa, seperti itu. Saya adalah tuan. Ngertinya gimana Sam? Dari depan dulu, dari subjek. Jika ada subjek, kita artikan dari subjek dulu ya. Nennya tidak perlu diartikan karena dia adalah penanda bahwa di depannya ini adalah subjek seperti itu. Ya. Jo itu saya, kemudian imnida itu adalah artinya adalah imnida ini. Kemudian tuan itu berarti nama orang.
Seperti itu teman-teman. Bisa dipahami ya. Kemudian nanti di sesi kedua saya akan coba putarkan tentang bab 6 ini ya Robun. Bab 6. Kemudian Anda nanti saya minta untuk mentranslate ini di bukunya masing-masing ya. Anda harus hafal nih percakapan ini. Jo itu apa? Nan ini apa? Min susi imnida. Itu artinya apa? Kemudian jawabannya apa? Ini. Seperti itu. Ya. Jadi saya minta untuk mentranslate itu ya di buku modul Anda. Buku modul Anda itu masih kosong ya. Translate-nya per kata ya, Robun. Ya, tidak boleh ditranslate jadi. Translate jadi itu maksudnya ini. Jonan tuan imnida, saya adalah tuan. Ya gitu ya. Bukan seperti itu. Saya mintanya adalah Jo itu saya, tuan yo tuan, imnida itu akhiran untuk adalah. Jadi saya tuan adalah seperti itu. Saya minta Anda mentranslate nanti per suku kata seperti itu. Kenapa? Supaya tahu nanti mana dulu nih yang bakalan kita rakit ya. Seperti itu teman-teman. Sampai sini kira-kira bisa dipahami nggak untuk pertanyaannya? Untuk tugasnya nanti. Nanti sesi kedua ya berarti. Nanti malam kita akan masuk. Jadi akan saya putarkan audionya, kemudian akan saya tanya. Itu tadi ngobrolin apa? Jadi Anda harus bisa ini mentranslate apa nih, tulis di buku, kemudian nanti dihafalin. Oh ini adalah kalimat percakapannya ini artinya ini, seperti itu. Kemudian ada nara. Nara itu negara. Nah negaranya ini banyak kan. Ada Hangguk, ada Indonesia, Nepal, Dong Timore, ya, kemudian Mongol, Myanmar, Bangladesh, Vietnam, Sri Lanka, Uzbekistan, Cungguk, Kambodia, Kyrgyzstan, Teguk, Pakistan, Filipina. Ya, ini negara-negara yang melakukan kerjasama dengan Korea dalam hal IPS ya. Jadi penempatan tenaga kerja ya Robun. Untuk sekarang ada sekitar 17 ada tambahan. Kemudian ini ada akhiran imnida nih. Artinya apa? Itu nanti akan saya coba bahas di sesi kedua. Nah ini ada lagi nih. Ya, bawahnya ada lagi percakapan nih. Ini juga Anda harus hafal ya. Percakapannya apa? Seperti itu. Silakan nanti dibantu translate dulu ya Yorobun. Baik dari yang kosakata bergambar. Ini nih. Contohnya negara-negara ini nih. Ini Anda harus translate bawahnya. Ini artinya apa? Hangguk itu artinya apa? Seperti itu. Oke ya. Kemudian ini percakapan ini artinya apa saja nih perkataannya. Jo itu apa? Nan ini apa? Tuan imnida. Tuan itu apa? Imnida itu apa? Seperti itu. Ya. Kemudian ada lagi kosakata tentang jikob. Jikob ini adalah pekerjaan atau profesi, ya Robun. Jikob ya, dibacanya adalah jikob. Pekerjaan atau profesi. Hakseng. Hakseng itu apa? Silakan. Kosakatanya ada di buku kosakata bab berapa itu? Bab 6 berarti ya Robun. Kemudian ini diminta tarik garis ya. Ini nanti kita akan coba kerjakan lebih jelas di sesi kedua seperti itu. Kemudian nanti ada juga soal-soal reading dan listening ya Robun. Ini ya, ini soal listening nih. Ini nanti diminta Anda Deren gosel gores sipsio. Pilihlah negara yang Anda dengarkan katanya. Deren dengarkan dengan baik, kemudian diminta dipilih katanya. Jadi nanti akan saya putarkan audionya, kemudian Anda diminta untuk memilih audio tersebut mengatakan apa. Misalkan audionya mengatakan Nepal. Nepal itu mana Nepal? Berarti Jongdaben, Ibon, Imnida. Jawabannya 2 seperti itu. Nepal. Dasi dari Sipsio Nepal. Nah, Jongdaben, Ibon, Imnida. Jawabannya 2 seperti itu. Kemudian yang bawahnya lagi misalkan Filipin. Dasi dari Sipsio Filipin. Maka jawabannya adalah nanti 4 seperti itu ya Robun. Jadi ini masih soal mudah ya. Kemudian dalam gerimul bogo almajen gosel goresipsio ya Anda pilih diminta gambar, gerim itu gambar yang berhubungan ya Robun. Ya. Ini kan gambar nih. Gambar ini adalah gambar apa? Gambar seorang dokter ya. Jadi nanti teman-teman diminta untuk mendengarkan apa saja sih yang disampaikan oleh audio. Misalkan nomor 1 jawabannya adalah Sonsengnim. Kemudian nomor 2 itu adalah Uisa ya. Uisa itu kan dokter. Maka Jongdaben adalah 2. Jadi diminta untuk memilih ya kalimat yang disampaikan itu yang berhubungan dengan gambar tersebut. Ya, ini contohnya nomor 2. Nomor 2 adalah koki. Bahasa Koreanya adalah yorisa seperti itu. Nah, ini Uisa, yang ini yorisa seperti itu. Nanti Anda pilih mana nih kalimat nomor berapa ya yang mengatakan itu adalah Uisa. Terus yang ini nomor berapa yang mengatakan yorisa seperti itu. Itu untuk soal listening. Kemudian masuk ke soal reading. Ini dibaca ya.
Dalam gerimul bogo manen dano wa guru sipsio ya. Kosa dano ini kosakata. Kosakata yang berhubungan dengan gambar berikut. Ini gambar apa? Gambar guru. Gambar guru berarti apa? Adalah sonsengnim seperti itu ya. Silakan nanti dikerjakan ya. Kemudian ada lagi kalimat bingkan. Kalimat bingkan berarti Anda harus bisa mentranslate ya, seperti itu. Oke? Nah, seperti itu teman-teman untuk gambaran bab 6 ya. Saya rasa cukup jelas ya. Ada pertanyaan nggak kira-kira untuk bab 6? Saya minta Anda itu nanti mentranslate ya, mentranslate di buku Anda karena buku Anda masih kosong ya, Robun. Kalau tidak mau mentranslate nanti akan kesulitan ya. Translate kemudian diingat-ingat, oh ini tadi percakapan apa sih? Seperti itu. Karena nanti akan saya putarkan audionya. Jadi ada audionya ya, Robun. Seperti itu ya. Ada pertanyaan sampai sini untuk kegiatan nanti malam di sesi kedua mengenai bab 6? Ada pertanyaan ya, Robun? Mas Syarif, Kak Sri, Mas Angga, Mas Waidin, ada pertanyaan? Gak ada, Pak. Tidak ada ya. Cukup jelas ya untuk tugasnya ya. Cukup jelas nggak kira-kira? Jelas ya. Oke, bisa dari sekarang Anda dikerjakan ya, mulai dari kosakatanya apa aja tadi yang belum terisi. Kemudian Anda ingat-ingat nih, oh ini tuh artinya ini artinya ini, seperti itu. Gampang kok, mudah ya Robun. Saya yakin mudah. Yang penting teman-teman mau untuk mencoba nyari aja seperti. Kalau misalnya ada yang tidak tahu, boleh tanya saya. Nanti saya bantu seperti itu. Oke ya? Oke ya, Mas Waidin, oke ya. Nanti kesini ya Mas Waidin ngambil bukunya. Mas Syarif, oke ya, tidak ada pertanyaan ya. Oke, Pak. Oke, Kak Sri juga tidak ada pertanyaan. Udah. Oke. Cukup jelas yang saya sampaikan untuk hari ini? Cukup jelas ya? Ya. Oke. Baik, kalau cukup jelas, untuk pertemuan hari ini, oke Mas Fuad. Mas Fuad baru bergabung. Iya, Sam, baru selesai, Sam. Aduh, Mas Fuad ini tugasnya adalah nanti malam sesi kedua Mas Fuad, kita akan masuk ke bab 6 ya Mas Fuad. Silakan, karena bukunya di situ masih kosong, bener nggak? Bukunya Mas Fuad itu masih kosong kan? Dari bab 3, bab 4, bab 5, bab 6 itu kan masih kosong, kosakatanya belum terisi toh. Nah, silakan nanti Anda isi dulu. Ngisinya gimana caranya? Ngisinya adalah dibuka buku yang itunya, yang kosakata tata bahasanya yang kecil tuh, yang tipis. Itu dibuka, itu tipis juga isinya banyak ya Robun ya. Jadi silakan dibuka buku yang tipisnya, kemudian Anda cari kosakatanya di situ ya. Ya kan nih yang bab 3 nih tadi nih. Mohon maaf saya mundur lagi ke belakang ya Robun. Dari bab 3 ya, Gyosil Hangguko. Silakan dibuka bukunya. Mana nih? Nah ini, di Gyosil Hangguko nih Mas Fuad ya. Gyosil Hangguko artinya adalah kelas bahasa Korea. Gyosil ini kelas, Hangguko itu adalah bahasa Korea, seperti itu. Kelas bahasa Korea. Kemudian yang ini. Nah, ini di sini, ini kan sonsengnim. Artinya apa? Di situ kan belum ada artinya ya. Silakan Anda artikan ya. Semuanya harus diartikan ini. Kemudian kalau sudah diartikan Anda juga harus ingat ya. Oh, guru itu bahasa Koreanya adalah sonsengnim ya. Hakseng itu bahasa artinya adalah murid, seperti itu. Ya. Ada itu di buku kosakata. Semuanya sudah ada, sudah saya rangkumkan di situ. Tinggal teman-teman mau nyari apa enggak, seperti itu. Nah, bab 4 sampai dengan bab 5. Nah, kemudian bab 6. Bab 6 ini nanti kita akan bahas nanti malam karena ada percakapan, kemudian ada juga mengerjakan soal-soal reading dan listening, seperti itu. Ya. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo itu artinya apa? Ada tadi di bab 4 ya, artinya adalah halo, seperti itu. Nah, ini ada jonen, iminsu, imnida. Anda artikan perkata. Jo itu artinya apa? Kemudian nan ini apa? Nan adalah partikel subjek. Jadi tidak perlu diartikan. Ya, jo itu saya, iminsu adalah, seperti itu. Jadi saya, iminsu adalah. Berarti kalau gimana nanti membacanya? Berarti mengartikannya dari saya adalah minsu, leminsu ya Robert.
Kemudian di sini ada lagi tentang kosakata bergambar ya. Nara, nara itu negara ya Robun. Ini nanti ditranslate apa aja artinya seperti itu. Sampai dengan bab 6 itu terakhir ya Robun. Bab ini nih, berarti nyampe mana nih? Nyampe sini ya. Ini nanti kita kita kerjakan. Seperti itu. Jadi ada audionya, nanti saya coba putarkan. Oke ya Yorobun. Kira-kira jelas nggak Mas Fuad untuk tugasnya? Mas Fuad dulu. Ya, jelas, Sam. Jelas ya. Oke, kalau jelas untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup ya Yorobun. Mohon maaf saya tidak untuk pengenalan ini saya tidak bisa lama-lama Yorobun. Untuk nanti malam insya Allah ya seperti biasa. Ini sampai jam 10 untuk penjelasannya Yorobun. Karena kan kita perlu ngerjain soal-soal listening, soal reading dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Jadi kita berjumpa lagi nanti malam di sesi kedua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mas Fuad, kamu verifikasinya kapan? Perdoknya? Tanggal 28, Sam. Di mana? Di Banyuwangi. Banyuwangi. Kamu lagi di kampung? Iya, lagi di Jawa Timur sekarang. Oh, lagi di Jawa Timur. Oke. Semangat ya. Oh, siap, Sam. Oke. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup ya Robun untuk pertemuan hari ini. Silakan nanti bisa diputar lagi untuk video penjelasannya kalau memang belum jelas. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumal gamsamnida ya Robun, annyeonghi giseo. Oke, silakan bisa meninggalkan Meet